jadinya kalau rasa sakit yang biasa kamu hindari, justru kamu cari sendiri? Bayangkan ini, seseorang menggigit cabai rawit super pedas, wajahnya memerah, keringat mengucur, lidah seperti terbakar, tapi anehnya, dia tersenyum. Bahkan, minta tambah. Kenapa bisa begitu? Kali ini di Kuak Fakta, kita akan membongkar sebuah misteri ilmiah yang selama ini luput dari perhatian. Mengapa beberapa orang bisa sangat tahan terhadap makanan pedas ekstrem, bahkan menikmati rasa sakit yang ditimbulkannya? Dan lebih mengejutkan lagi, bisa jadi kemampuan ini bukan hanya soal keberanian, tapi soal gen, otak, budaya, dan evolusi manusia itu sendiri. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya sekarang juga, karena di setiap episodenya, Kuak Fakta akan membuka rahasia sains di balik fenomena yang kamu kira sepele, tapi ternyata luar biasa. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke dalam tubuh manusia, mari kita pahami dulu apa sebenarnya rasa pedas. Banyak orang menyangka pedas adalah salah satu rasa dasar seperti manis, asin, pahit, atau asam. Tapi menurut penelitian dari American Chemical Society, pedas bukanlah rasa. Pedas adalah sensasi panas, mirip seperti rasa terbakar, yang ditangkap oleh sistem saraf kita. Dan yang menyebabkan sensasi itu adalah senyawa bernama capsaicin. Capsaicin adalah zat kimia alami yang ditemukan dalam cabai. Tapi uniknya, capsaicin tidak membakar dalam arti sebenarnya. Ia hanya menipu tubuh kita agar berpikir bahwa kita sedang terbakar. Ketika kamu menggigit cabai, capsaicin menempel pada reseptor di mulutmu yang disebut TRPV1. Reseptor ini biasanya aktif saat kamu menyentuh benda panas. Jadi ketika capsaicin datang, reseptor TRPV1 langsung mengirim sinyal ke otak. Bahaya, panas, sakit. Tubuhmu pun bereaksi, berkeringat, jantung berdetak lebih cepat, dan dalam kasus ekstrim bisa sampai pusing atau muntah. Tapi, tidak semua orang merespons dengan cara yang sama. Lalu, kenapa beberapa orang bisa tetap tenang, bahkan menikmati sensasi ini? Salah satu penjelasan paling kuat datang dari dunia genetika. Penelitian dari University of Pennsylvania menyebutkan bahwa variasi genetik pada reseptor TRPV1 dapat mempengaruhi seberapa sensitif seseorang terhadap capsaicin. Dalam istilah sederhana, ada orang yang memang terlahir lebih kebal. Perbedaan ini mirip seperti orang yang memiliki ambang nyeri yang berbeda. Ada yang sedikit disentuh langsung menjerit, ada yang kena luka bakar tapi tetap tenang. Genetik memberi kita landasan, tapi bukan seluruh cerita. Adaptasi juga memainkan peran besar. Seseorang yang sering makan makanan pedas akan mengalami desensitisasi. Artinya, saraf-sarafnya menjadi lebih kebal terhadap sinyal capsaicin. Ini bukan sugesti, tapi fakta ilmiah. Menurut penelitian yang dimuat di jurnal Appetite, paparan terus-menerus terhadap makanan pedas dapat menurunkan sensitivitas saraf terhadap capsaicin. Otak belajar bahwa sinyal panas itu bukan ancaman yang nyata, sehingga lama-kelamaan respons tubuh jadi lebih kalem. Ini mirip dengan orang yang pertama kali minum kopi dan merasa jantungnya berdebar, tapi setelah sebulan, tubuhnya sudah biasa. Dan jangan salah, tubuh kita adalah mesin adaptasi yang luar biasa. Ia bisa membangun toleransi terhadap hampir semua hal, termasuk pedas. Tapi adaptasi tidak terjadi di ruang hampa. Budaya memegang kendali besar atas bagaimana kita membentuk toleransi. Di India, anak-anak kecil sudah diperkenalkan dengan kari pedas sejak balita. Di Thailand, sambal adalah teman makan sehari-hari. Di Korea Selatan, kimchi pedas bukan hanya makanan, tapi identitas nasional. Menurut antropolog Paul Rozin dari University of Pennsylvania, preferensi terhadap makanan pedas banyak dipengaruhi oleh budaya. Jika sejak kecil kamu melihat orang-orang di sekitarmu menikmati makanan pedas, maka kamu akan mengasosiasikan pedas bukan sebagai rasa sakit, tapi sebagai rasa nikmat. Inilah yang disebut sebagai hedonic reversal, yaitu ketika rasa sakit yang seharusnya dihindari, justru dicari karena dikaitkan dengan kesenangan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa manusia, makhluk cerdas, bisa menikmati rasa sakit? Jawabannya ada di dalam otak. Saat kamu makan makanan pedas, otak mengira kamu dalam bahaya, lalu ia merespons dengan melepaskan endorfin dan dopamin, dua senyawa kimia yang membuatmu merasa nyaman, lega, dan bahagia. Efek ini sangat mirip dengan sensasi euforia setelah berolahraga berat, atau istilahnya runner's high. Jadi, saat kamu menderita karena cabai, tubuhmu sebenarnya sedang memberi hadiah berupa high alami. Ini yang membuat banyak orang ketagihan. Sekali lagi,
Jangan lupa klik tombol like kalau kamu mulai merasakan sensasi "aha" dan subscribe agar tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Sekarang kita akan bahas satu aspek yang lebih mengejutkan lagi. Tidak semua capsaicin diciptakan sama. Ada banyak jenis cabai dan masing-masing punya kadar capsaicin yang berbeda. Ukuran ini dikenal sebagai Scoville Heat Unit atau SHU. Cabai rawit biasa bisa mencapai 200.000 SHU. Tapi cabai Carolina Reaper bisa menyentuh lebih dari 2 juta SHU. Tubuh manusia bisa mentoleransi capsaicin hanya sampai batas tertentu. Di atas batas itu, sistem saraf bisa bereaksi berlebihan, menyebabkan muntah, pingsan, bahkan dalam kasus ekstrim, kejang. Namun hingga kini, tidak ada bukti ilmiah bahwa makan cabai bisa menyebabkan kematian secara langsung, tapi bisa menyebabkan penderitaan yang sangat nyata. Pertanyaannya, kenapa seseorang sengaja mengejar penderitaan ini? Psikologi punya jawabannya. Dalam sebuah eksperimen oleh Yale University, para responden diminta mencoba makanan super pedas. Menariknya, mereka yang memiliki skor tinggi dalam skala sensation seeking, yaitu orang-orang yang senang mencoba pengalaman ekstrim, ternyata lebih menikmati makanan tersebut. Pedas menjadi ajang pembuktian. Semacam tantangan sosial atau bahkan ritual kejantanan dalam beberapa budaya. Di Jepang misalnya ada tantangan makan wasabi dalam jumlah besar. Di Amerika Latin ada kompetisi makan jalapeno. Di Indonesia, kita punya tantangan sambal 100 cabe. Fenomena ini menunjukkan bahwa makanan pedas tidak hanya soal rasa, tapi soal status, keberanian, dan identitas sosial. Tapi mari kita lebih kritis. Apakah toleransi terhadap pedas itu selalu positif? Ternyata tidak juga. Makan cabai dalam jumlah besar bisa menyebabkan iritasi lambung, reflux asam, dan gangguan pencernaan lainnya, terutama bagi orang dengan riwayat MAAG atau GERD. Menurut Mayo Clinic, konsumsi capsaicin berlebihan bisa memicu luka pada saluran pencernaan bagi orang-orang yang sensitif. Bahkan ada kasus langka di mana cabai super pedas menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak karena tekanan ekstrim saat menahan rasa sakit. Artinya, toleransi terhadap pedas bukan berarti tubuh kita kebal, melainkan sudah terbiasa. Tapi bukan berarti aman sepenuhnya. Lalu, apakah makanan pedas punya manfaat? Ya, dan ini sisi menarik lainnya. Capsaicin terbukti memiliki sifat antiinflamasi, mempercepat metabolisme, dan dalam beberapa studi awal bahkan dianggap punya potensi menghambat pertumbuhan sel kanker. Menurut American Institute for Cancer Research, capsaicin sedang diteliti karena kemampuannya menginduksi kematian sel kanker tertentu tanpa merusak sel sehat. Selain itu, konsumsi makanan pedas secara moderat terbukti meningkatkan nafsu makan, melancarkan pencernaan, dan membantu pembakaran kalori. Jadi, sekali lagi, kuncinya ada pada moderasi. Bukan seberapa banyak kamu bisa makan cabai, tapi seberapa bijak kamu menggunakannya. Sebelum kita lanjut, yuk tinggalkan komentar. Kamu tim sambal setan atau cukup tim sambal tomat? Sekarang, mari kita bicara tentang hewan. Ya, kamu tidak salah dengar. Ternyata tidak semua makhluk hidup merasakan pedas seperti kita. Kucing dan anjing misalnya, tidak memiliki reseptor TRPV1 yang aktif seperti manusia. Itu sebabnya mereka tidak bisa merasakan pedas, meskipun tetap bisa iritasi karena capsaicin. Uniknya, burung justru tidak terpengaruh sama sekali oleh capsaicin. Ini bukan kebetulan. Menurut studi dari National Academy of Sciences, tanaman cabai berevolusi untuk mencegah mamalia memakan bijinya, karena mamalia mengunyah dan merusak biji. Tapi burung, mereka menelan bulat dan menyebarkan biji lewat kotoran. Jadi, tanaman cabai mendesain dirinya agar pedas hanya bagi mamalia, bukan burung. Sebuah strategi evolusi yang luar biasa, dan ini membawa kita ke titik terakhir malam ini. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang sengaja menciptakan rasa sakit demi kenikmatan. Kita menanam, memanen, menggiling, dan menciptakan saus pedas super gila hanya untuk sebuah sensasi yang menyakitkan. Fenomena ini adalah bukti bahwa manusia bukan hanya makhluk rasional, tapi juga makhluk emosional dan spiritual, yang mencari pengalaman bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk merasa hidup. Jika kamu merasa episode ini membuka wawasan baru, jangan lupa untuk like, share ke teman-temanmu yang gila cabai, dan tentu saja subscribe agar kamu tidak ketinggalan fakta-fakta mengejutkan lainnya dari Kuak Fakta. Sampai ketemu di episode berikutnya.